Sebuah perusahaan besar di tengah dipimpin oleh seorang CEO yang baik dan tampan, serta perhatian kepada setiap karyawannya. Di antaranya, seorang karyawan muda bernama Rara. Rara selalu datang paling awal ke kantor, bukan karena ia pekerja teladan, melainkan karena ada hasrat yang tidak bisa ia redam, keinginannya untuk melihat Aditya lebih lama sebelum orang lain datang. CEO muda itu biasanya tiba pukul 8 lewat sedikit. Dan setiap kali suara pintu otomatis berbunyi, Rara merasakan jantungnya berdebar seperti dipukul dari dalam. Kebiasaan itu menjadi rutinitas yang tak pernah gagal memberi semacam kebahagiaan kecil yang hanya ia pahami sendiri. Aditya berjalan melewatinya dengan langkah yang menarik perhatiannya, meninggalkan aroma parfum dingin yang selalu memancing rasa hangat di dada Rara. Ia mengamati cara pria itu merapihkan lengan jasnya, cara ia membalik halaman dokumen, bahkan cara ia menghela napas saat memikirkan sesuatu. Bagi banyak orang, Aditya adalah sosok yang profesional dan tak tersentuh. Namun, dunia Aditya bukan dunianya. Setiap kali pria itu lewat, tidak ada satupun tanda bahwa ia memperhatikan kehadiran Rara. Bahkan, ketika tatapan mereka bersinggungan, itu hanya sesaat, netral, dan segera hilang seperti hembusan angin yang tak meninggalkan jejak. Suatu pagi, rasa itu berubah. Di sudut ruang lobi lantai 3, Rara melihat Aditya berbicara dengan seorang karyawan perempuan baru. Perempuan itu cantik, berpenampilan rapi, dengan senyum cerah. Aditya berdiri cukup dekat, mendengarkan dengan perhatian yang selama ini Rara impikan. Mereka tertawa kecil. Sesuatu dalam diri Rara retak seketika, seperti kaca yang terkena suhu dingin mendadak. Ia berdiri dari jauh, pura-pura mengatur berkas, padahal matanya terus mengawasi tanpa berkedip. Rasa panas mengembang di dadanya, menjalar ke leher dan kepala. Setiap tawa perempuan itu seperti paku yang dihentakkan satu persatu dalam pikirannya. Rara merasakan hawa asing bercampur dalam dirinya. Tidak hanya sedih, tapi juga marah, tersingkir, dan tak berdaya. Malamnya, perasaan itu tetap membara. Rara duduk di kamar kosnya. Lampu kuning muram memantulkan wajahnya yang penuh kekesalan. Ia mengingat kembali adegan pagi tadi, mengulangnya berulang-ulang. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Aditya bukan lagi sekedar kagum, melainkan obsesi atau itu cinta mati. Kecintaan yang menuntut balasan. Keinginan yang membuatnya siap melakukan apapun agar pria itu tidak berpaling pada siapapun selain dirinya. Di tengah keheningan malam, pikirannya mengucapkan sesuatu yang tidak pernah ia berani ungkapkan sebelumnya. Kalau ada cara untuk membuatnya hanya menjadi milikku, aku akan melakukannya. Dan dengan itu, langkah pertama menuju kegelapan pun dimulai. Kecemburuan itu akhirnya mendorongnya Rara pada sebuah keputusan yang ia tahu tidak logis. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat dorongan itu. Ia teringat bisikan lama dari seorang rekan kerja yang dulu keluar secara misterius dari perusahaan. Bahwa di pinggiran kota ada seorang perempuan tua yang bisa membantu siapa saja mendapatkan apapun yang orang minta. Rara tidak pernah menanyakan lebih lanjut saat itu. Kedengarannya seperti rumor kantor yang tak masuk akal. Namun kini, rumor itu seperti tali yang menariknya semakin dalam. Sore itu, setelah jam kantor, Rara naik ojek menuju sebuah kampung tua di luar kota. Matahari sudah mulai tenggelam dan langit tampak seperti kain abu-abu kusam yang menghapus warna sekelilingnya. Jalan mulai menyempit, berubah dari aspal menjadi tanah berbatu. Udara menjadi semakin lembab.
Rara menggenggam tasnya erat, tetapi rasa takut itu kalah oleh hasrat yang mendorongnya ke depan. Rumah perempuan tua itu tampak berbeda dari rumah lain. Catnya mengelupas, dan pekarangan dipenuhi dedaunan kering yang tidak pernah disapu. Ketika Rara mengetuk pintu, suara lembut namun serak terdengar dari dalam, seolah sudah tahu siapa yang datang. "Masuk saja, aku sudah menunggu." Rara tertegun. Ia tidak pernah menghubungi siapapun. Namun pintu itu terbuka perlahan, menyingkap ruang gelap dengan bau dupa yang pekat. Di dalam, seorang perempuan tua duduk bersila, matanya tajam seperti sedang membaca isi hati Rara tanpa perlu bertanya apapun. "Kau datang karena cinta yang tidak dibalas," kata perempuan itu tanpa menoleh, "dan kau ingin dia hanya menjadi milikmu, tidak yang lain." Ucapan itu membuat tubuh Rara merinding. Ia duduk perlahan, tidak mampu mengucap penolakan. Perempuan itu bergerak mengambil sebuah kotak kecil dari balik kain hitam. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat beberapa benda tipis berkilau, susuk emas yang memantulkan cahaya redup. "Susuk ini akan mengikat perhatiannya padamu," ujar sang perempuan. Suaranya tenang, namun mengandung bahaya tersembunyi. Tapi sesuatu yang dipaksakan itu selalu menuntut bayaran. Rara tahu ia harusnya pergi, namun bayangan Aditya yang tersenyum kepada perempuan lain kembali muncul di pikirannya, menusuk hatinya dengan rasa yang sama seperti hari itu. Tanpa pikir panjang, ia mengangguk. "Lakukan," katanya lirih, dan dengan itu garis nasibnya berubah selamanya. Beberapa bulan sejak susuk itu dipasang, hidup Rara seperti berada di dua dunia yang bertabrakan. Di satu sisi, ia merasakan Aditya mulai memandangnya dengan perhatian, seperti ada tangan tak terlihat yang menarik tatapan pria itu pada dirinya. Namun, di sisi lain, semakin hari, Rara merasakan sesuatu yang asing menempel pada tubuhnya, seperti bayangan yang tidak bisa ia lepaskan. Pada awalnya, ia mencoba menikmati perubahan itu. Aditya sering memanggilnya, meminta bantuannya untuk hal-hal yang bahkan tidak masuk akal. Tatapannya kosong, namun tepat mengarah pada Rara. Seolah ia sedang berada dalam mimpi buruk yang tak mampu ia jelaskan. Rara tidak peduli, yang penting pria itu hampir dimilikinya. Namun, perlahan keadaan memburuk. Aditya mulai tampak kelelahan, sering memegang kepala dan bernafas berat setiap kali Rara berada di dekatnya. Rekan kerja mulai memperhatikan perubahan itu, terutama seorang karyawan senior bernama Santi. Santi dikenal religius dan peka terhadap hal-hal tak kasat mata. Ia memperhatikan bagaimana setiap kali Rara memasuki ruangan, tatapan Aditya seakan membeku dan tubuhnya kaku seperti ditarik oleh sesuatu. Sementara itu, di kamar kosnya, Rara mulai melihat lebih jelas sosok perempuan kurus yang dulu hanya muncul di cermin. Kini, sosok itu mengikuti kemanapun ia pergi. Kadang berdiri di sudut kamar, kadang berada di belakang punggungnya ketika ia membuka pintu. Matanya kosong dan penuh kebencian, seperti menagih janji yang belum dibayar. Suaranya terdengar saat Rara hampir tertidur. "Giliranku." Puncak kekacauan terjadi di kantor pada malam lembur. Lampu-lampu berkelip tanpa irama. Angin dingin mengalir dari lorong yang seharusnya tertutup. Rara mendengar langkah kaki menyeret-nyeret di belakangnya. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun, kecuali bayangan panjang perempuan itu yang menjulur di lantai. Saat itu pula, Aditya muncul dalam keadaan limbung, seolah baru bangun dari mimpi berat. Berjalan ke arah Rara seolah sesuatu menarik untuk mendekat. Santi yang kebetulan masih berada di kantor, segera menarik Aditya menjauh dari Rara. Ia menatap Rara dengan sesuatu yang menyerupai ketakutan, lalu berkata pelan namun tegas. "Ini bukan cinta. Kau memakai sesuatu yang bukan hakmu." Ia memberikan selembar kertas kecil pada Aditya. Doa dan ayat perlindungan yang telah lama ia amalkan sendiri. Malam itu, Aditya membacanya berulang-ulang dengan suara gemetar.
Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat tubuh Rara semakin berat, semakin sulit bergerak. Seperti ada tali gaib yang menjerat seluruh persendiannya. Sosok perempuan kurus itu muncul sepenuhnya di belakang Rara, menatapnya dengan mata hitam pekat yang berputar pelan seperti pusaran. Rara menjerit, namun suaranya tidak terdengar. Ia merasakan kulitnya dingin, jantungnya seperti diremas, dan pikiran yang kabur oleh rasa sesal yang terlambat. Ketika Aditya mengucapkan doa terakhir, jeritan itu terhenti. Rara terjatuh ke lantai, tubuhnya tak lagi bergerak. Sosok perempuan itu menunduk ke arahnya, lalu perlahan memudar, meninggalkan dingin yang menusuk tulang. Aditya terselamatkan. Keesokan harinya, kantor heboh mendengar kabar bahwa Rara ditemukan tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun, dokter hanya mengatakan bahwa Rara mengalami keletihan ekstrim dan tekanan psikis mendalam. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang terjadi, kecuali Santi, yang hanya menutup mulut dan berdoa lebih sering setelahnya. Di sudut ruangan rawat, Rara berbaring dengan mata terbuka kosong. Dan setiap orang yang mendekat bisa merasakan hawa dingin yang tidak seharusnya ada di tubuh manusia. Cerita berakhir. Sampai jumpa di cerita menyeramkan berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.